Nah, saya keluar karena alasan politik. Beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi. Tadi saudara jelaskan di awal, saudara menjabat sampai dengan di awal Januari ya? Ya. Awal Januari tahun 2024. Saya berhenti. Anda berhenti atau mengundurkan diri, saudara? Saya mengundurkan diri. Bisa dijelaskan sedikit apa dasar latar belakang saudara mengundurkan? Saya harusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023. Setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah, begitu dilakukan di Januari, saya mundur. Tapi situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan. RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Oke. Tadi saudara juga katakan di periode saudara kan ada keuntungan yang signifikan. Setelah saudara tidak menjabat, apakah saudara pernah memantau? Saya tidak tahu, saya baca berita, saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Oke. Nah, 2024-2025 saya tidak tahu keuntungan berapa, tapi saya dengar lebih kecil daripada waktu saya tinggalkan. Menurun seperti itu. Ya. Oke. Terakhir saudara saksi ya. Dari awal sampai akhir sudah menjelaskan sebetulnya dari sudut pandang komisaris utama apa yang perlu diperbaiki dalam tata kelola PT Pertamina di luar tadi yang efisiensi atau hal lain. Ya. Saya kira Presiden harus berani melakukan dan DPR subsidi ke orang bukan di barang, dan kita harus berani juga melakukan supplier hard stock. Semua orang boleh taruh minyak mentah, minyak produksi di Indonesia dengan kita beli dengan e-katalog. Dengan cara itu, maka semua pengolahan akan transparan dan bagus. Kalau hari ini membuat Pertamina sangat susah dengan kewajiban mendistribusikan begitu banyak, sangat susah, Pak. Gitu. Dan perlu Pak Jaksa ketahui, Pak Hakim ketahui, di masa kami inilah Pertamina mencapai keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tiap tahun naik, puncaknya di tahun 2023 sebelum saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Itu yang bisa kami laporkan. Oke. Jadi setiap tahun untung. Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di Patra Niaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi? Kenapa? Karena pemerintah memaksa tanda kutip barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Mungkin di sini perlu saya luruskan. Banyak orang berpikir Pertamina ini seenaknya menaikkan harga. Padahal tanpa izin presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga. Pertamina kok tidak naik? Kami itu cash flow-nya itu arus kas itu merah itu, miliaran dolar. Di situ kami terpaksa minjam uang dengan pendek, direksi pinjam. Kami setuju. Kenapa? Karena pemerintah tidak izin naikkan harga.